Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummul Karha Berlin, NPM 2010121111113. Saya dari kelas Ilmu Hukum 1C dengan mata kuliah Ilmu Negara. Dosen pengajar yaitu yang terhormat Ibu Resma Bintani Gustaliza. Di sini saya akan menjelaskan teori tentang asal mula negara berdasarkan pandangan pemikir Barat. Yang pertama yaitu teori perjanjian masyarakat. Teori ini dikembangkan oleh beberapa ahli filsafat dengan tokoh utama yaitu Thomas Hobbes, John Locke, dan J.J. Rawls. Teori ini secara umum mengemukakan bahwa negara didirikan atas dasar kesepakatan para anggota masyarakat. Dan selanjutnya yaitu teori ketuhanan. Teori ketuhanan atau teori teokrasi pada awalnya banyak dianut oleh sebagian ilmuwan politik pada abad ke-18 Masehi dengan tokohnya Thomas Aquinas pada tahun 1225 sampai dengan 1274. Kekuasaan atas negara dan terbentuknya negara adalah karena hak-hak yang dikaruniai oleh Tuhan. Selanjutnya ada teori kekuatan. Menurut teori ini, negara muncul terbentuk dari salah satu akibat penaklukan kaum lemah oleh kaum kuat. Teori ini berbasis dalam dasar pikiran psikologis di mana sifat manusia itu agresif. Sifat ini membawa manusia meronta terus-menerus untuk meraih kekuasaan, dan dari sifat ini pula mendorong kaum kuat untuk menjajah kaum lemah. Selanjutnya yaitu teori patriarkal. Teori ini banyak dipengaruhi oleh perkembangan ilmu sosiologi dan antropologi yang mendunia sejak awal ke-19 Masehi dengan tokohnya yaitu Henry S. Maine, Herbert Spencer, dan Edward Jack. Menurut teori ini, negara dapat terbentuk dari perkembangan suatu keluarga yang menjadi besar dan kemudian bersatu membentuk sebuah negara. Selanjutnya yaitu teori organis. Teori ini banyak dipengaruhi oleh cara pandangan dalam ilmu eksakta dengan tokohnya yaitu Georg Wilhelm Hegel, J.K. Blunt Tesley, John Salisbury, Marsilio Padua, dan yang lain sebagainya. Teori ini kemudian menjelaskan tentang asal-usul perkembangan negara yang individu. Selanjutnya yaitu teori patrimonial. Teori ini mengemukakan gagasan bahwa negara atau raja adalah pemilik dari semua tanah. Contohnya yaitu Kaisar Romawi dianggap sebagai domini mundi atau pemilik tanah yang sah. Selanjutnya yaitu teori alamiah.
Teori ini merupakan pandangan awal tentang berdirinya sebuah negara dengan tokohnya yaitu Aristoteles. Negara terbentuknya karena kodrat alamiah manusia. Selanjutnya yaitu teori historis. Teori ini mengatakan bahwa negara sebagai sebuah organisasi sosial tidak dibuat akan tetapi tumbuh berdasarkan evolusi kehidupan manusia. Teori ini terbentuknya negara secara historis dengan teori terbentuknya negara secara faktual. Sebab sejarah terbentuknya negara yang dikemukakan itu secara metode berdasarkan kepada fakta-fakta, bukan idealis konseptua atau gagasan belaka. Di sini teori asal negara berdasarkan pandangan pemikir Islam. Yang pertama yaitu menurut Ibnu Abi Rabi bahwa manusia membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan alaminya. Ia tidak mungkin memenuhinya sendiri. Oleh karena itu, sebagian manusia membutuhkan sebagian lainnya. Teori ini saling bertergantungan berdasarkan tempat untuk melakukan transaksi. Mereka mendirikan kota sebagai tempat untuk melakukan barter. Selanjutnya yaitu menurut Al-Mawardi. Perbedaan bakat, pembawaan, dan kemampuan antara manusia yang mendorong bagi mereka untuk saling membantu. Kelemahan manusia yang memiliki kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhan sendiri dan terdapatnya keanekaragaman dan perbedaan bakat, pembawaan, dan kecenderungan alami serta kemampuan. Semua itu mendorong manusia untuk bersatu dan saling membantu dan akhirnya sepakat untuk mendirikan sebuah negara. Selanjutnya yaitu menurut Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa manusia itu makhluk sosial. Ia tidak dapat hidup sendirian. Kebutuhan akan keturunan demi kelangsungan hidup manusia serta diperlukan kerjasama dan saling membantu antara sesama manusia. Dari sinilah muncul teori asal mula timbulnya suatu negara. Yang terakhir yaitu Ibnu Khaldun. Menurut Ibnu Khaldun, manusia diciptakan sebagai makhluk politik atau sosial, yaitu makhluk yang selalu membutuhkan orang lain dalam mempertahankan kehidupannya, sehingga kehidupannya dengan masyarakat organisasi merupakan sebuah keharusan atau yang biasa disebut dengan daruri. Pendapat ini agaknya mirip dengan pendapat Al-Mawardi dan Abi Rabi. Itulah penjelasan dari saya. Bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.